Shalom, haleluya. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Adrian Wawor dalam pelayanan Infinity Ministry dalam program motivasi dan inspirasi. Kali ini kembali lagi saya akan membahas renungan firman Tuhan dengan judul bersiap-siap untuk pengangkatan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya ingin kita membaca di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tema khotbah kali ini adalah bersiap-siap untuk pengangkatan. Nah, saudara, ayat ini yang tadi kita baca diambil dari cerita tentang pengangkatan Yesus ke surga. Letakkan kejadian ini dalam konteks kekristenan. Pengangkatan merupakan suatu peristiwa penting di mana Yesus diangkat ke surga dan menjanjikan bahwa ia akan kembali lagi suatu hari nanti. Nah, untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong pengangkatan sebagai orang yang percaya, tentu kita perlu fokus pada beberapa hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah untuk kita mempersiapkan di mana kita akan mengalami pengangkatan. Pertama adalah kita harus mengasihi dan mengikuti Yesus Kristus. Nah, saudara, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan bergaul dengan sesama orang percaya. Dan saudara-saudara, biarlah lewat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun sebuah persekutuan dengan orang percaya. Nah, ini akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami pengangkatan bersama dengan Yesus, maka kita perlu dalam hidup kita untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita, rasa kasih kita terhadap Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena saudara-saudara, hidup kita ini ditebus oleh darah Yesus. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Kita sebagai orang-orang ketebusan darah Yesus. Dan saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu, dia pernah berjanji bahwa dia akan kembali untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk datang menjemput kita, orang-orang yang percaya. Itulah yang akan kemudian kita namakan dengan istilah dalam pelajaran Alkitab masa pengangkatan. Nah, saudara-saudara, lalu yang kedua adalah taat kepada firman Tuhan. Jadi kita harus menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang kedua. Jadi untuk bagaimana kita mempersiapkan diri agar kita mengalami masa pengangkatan itu adalah supaya kita taat kepada firman Tuhan dan harus menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah hidup dengan penuh pengharapan. Nah, saudara, kita harus menjadikan pengharapan pengangkatan sebagai motivasi kuat dalam hidup kita dan mengharapkan kedatangan Tuhan dengan rendah hati dan penuh
kerendahan hati. Jadi kita harus penuh pengharapan. Kita harus mengharapkan tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan kita juga berharap supaya kita akan mengalami masa pengangkatan itu sebagai orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang keempat adalah berbagi iman dengan orang lain. Nah, kita harus bersaksi. Nah, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya tentu kita diberikan tanggung jawab untuk bagaimana kita merefleksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Di sekitar kita, di sekeliling kita, ada banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Ada banyak orang-orang yang belum percaya Yesus Kristus. Nah, saudara, sebelum kita mengalami masa pengangkatan itu, tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kita berbagi kasih kepada orang lain. Artinya kita menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang Tuhan kepada orang lain. Kita harus menceritakan tentang pengorbanan Yesus. Kita harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga ketika kita menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang pengorbanan Tuhan, akan ada banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Akan ada banyak orang-orang yang datang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Lalu yang kelima adalah hidup dalam kesucian. Nah, saudara, kita harus menjauhi dosa dan keinginan daging, serta bergantung kepada kekuatan Roh Kudus dalam menjalani hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi yang kelima adalah kita harus hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, karena itu adalah hal yang sangat-sangat dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Hidup dalam kemurnian iman kita tanpa cacat celah. Sebab ketika Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kita orang percaya, mengangkat kita orang percaya, kehidupan kita harus benar-benar dimurnikan, dikuduskan. Artinya kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah renungan firman Tuhan hari ini dapat menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi kita untuk kita terus mengharapkan kedatangan Tuhan kali yang kedua, sehingga kita pun sebagai orang percaya mengharapkan untuk kita pun mengalami masa pengangkatan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat kita semua.